Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah yang telah disampaikan oleh Pak Nur Yusuf selaku guru sejarah kebudayaan Islam. Strategi dakwah di Mekah, Madinah sebelum kedatangan Islam. Yasrib berada pada jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syirah di utara. Yasrib terkenal sebagai pusat pertanian, sebagian besar berprofesi sebagai petani, berdagang, dan beternak. Sebelum datang Islam, agama yang dianut adalah agama Yahudi dan Nasrani. Ada yang memeluk agama Pagan. Di Yasrib juga sering terjadi percecokan yang dipicu adanya perbedaan antar agama yang berlangsung cukup lama. Yasrib terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat Yahudi dan masyarakat Arab. Membangun masyarakat Madinah. Berdirinya Masjid Nabawi, umat Islam merasa nyaman dan aman. Untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid tersebut juga digunakan sebagai pusat kegiatan umat Islam, merupakan tonggak sejarah masyarakat Islam. Akhirnya Madinah menjadi kota terbesar di seluruh wilayah Jazirah Arab. Masyarakat Muslim berkembang menjadi besar dan berpengaruh. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor berdasarkan persaudaraan agama untuk menggantikan persaudaraan berdasarkan daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan asal daerah. Dengan persaudaraan berdasarkan agama itu, pengikut Islam yang terdiri dari bermacam-macam golongan, kaum dan kabilah dapat diikat ke dalam satu kesatuan yang kuat. Bukti kepedulian kaum Ansor kepada kaum Muhajirin mencakup segala persoalan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal sebagai berikut. 1. Menyediakan rumah tempat tinggal. 2. Memberikan sandang pangan. 3. Mencarikan pekerjaan. 4. Membuka kemudahan mencari modal usaha. 5. Membagi tanah pertanian untuk bertani. 6. Membimbing cara bertani. 7. Menyediakan lahan untuk membangun rumah. 8. Mencarikan jodoh. Bagi masyarakat non-muslim diikat dengan peraturan yang tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah yang dibuat pada tahun ke-2 Hijriyah atau tahun 623 Masehi menurut hal antara lain yaitu 1. Kaum Yahudi bersama kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum Muslim. 3. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslim. 4. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Auf. 5. Kaum Yahudi dan Muslim harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghormati musuh. 6. Kaum Yahudi dan Muslim harus senantiasa saling berbuat kebaikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penggantian atau kedoliman. 7. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Beberapa peperangan yang terjadi. 1. Perang Badar 624 Masehi. Di pagi hari Jumat, tanggal 11 Ramadan tahun ke-2 Hijriyah, kedua kelompok saling berhadapan dan terjadilah perang yang dahsyat. Titik peperangan itu diakhiri dengan 14 gugur sebagian syahid, sedangkan dari kaum musyrikin telah tewas 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan. 2. Perang Uhud 3 Hijriyah atau 625 Masehi. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Khalid bin Walid mendapat bantuan dari kabilah Sakit, Tihamah dan Kinanah. Titik mereka mengajak serta orang-orang Baduy untuk bergabung sehingga kekuatan pasukan kafir Quraisy bertambah 3.000 pasukan.
Pada tahun ketiga Hijriyah, Abu Sufyan bersama pasukan besarnya menuju Madinah. Pasukan itu sampai di hilir lembah pada hari Kamis 21 Maret 625 Masehi. Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya pasukan masuk segera menyiapkan pasukan yang berjumlah 1.000 orang. Kedua pasukan itu bertempur di perbukitan Uhud. Pasukan Islam porak-porandak dan mengundurkan diri dari medan laga. Dalam peperangan ini 70 anggota pasukan Islam gugur syahid, sedangkan dari pasukan kafir sebanyak 23 orang mati. 3. Perang Khandak 5 Hijriyah atau 627 Masehi. Pada perang ini terjadi kekuatan bangun pada pihak Muslim yang terdiri dari orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, dan suku Baduy, sehingga terbentuk pasukan berkekuatan 10.000 orang. Salman Al-Farisi mengusulkan agar membuat pertahanan dengan menggali parit di sekeliling kota Mekah memanjang dari utara ke selatan mencapai 5.544 Masehi, langsung ikut terjun. Strategi ini mampu menghadang pasukan kafir masuk kota Madinah dan hanya bisa mengepung di luar kota saja. Pengepungan terjadi sampai berhari-hari hingga menghabiskan perbekalan musuh. Dengan izin Allah, datanglah angin dan badai yang memporak-porandak perbekalan mereka serta menghancurkan tenda-tendanya hingga akhirnya mereka memutuskan mundur dan tidak mau melanjutkan peperangan dan kembali ke Mekah. 4. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terdiri dari 4 persoalan, yaitu: pertama, persaudaraan diadakannya gencangan senjata antara kaum Quraisy dan kaum muslimin berlangsung dalam masa 10 tahun. 2. Barang siapa di antara anggota Quraisy yang menyeberang kepada kaum muslimin, maka ia harus dikembalikan. Tapi bila seorang muslim menyeberang kepada kaum Quraisy, maka ia tidak boleh dikembalikan. 3. Untuk tahun ini kaum muslim agar kembali dan tidak melaksanakan umroh dan berzazirah ke Masjidil Haram dan boleh datang pada tahun berikutnya. Mereka boleh memasuki kota Mekah dan tinggal selama 3 hari dan tidak diperkenankan membawa senjata selain dari pedang yang tersarungkan. 4. Bagi masyarakat Arab selain suku Quraisy boleh bergabung dengan Muhammad, dan bagi yang ingin bergabung dengan Quraisy juga boleh. 5. Perang Khandak 7 Hijriyah. Lokasi perang ini adalah di daerah Khaybar. Pasukan muslim yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menyerang tentang pertahanan Yahudi di Khaybar. Pasukan muslim mengepung dan memutuskan aliran air ke benteng Yahudi. Taktik itu ternyata berhasil dan akhirnya pasukan muslim memenangkan pertempuran serta menguasai daerah Khaybar. 6. Perang Mu'tah 8 Hijriyah. Perang ini terjadi di desa Mu'tah. Terjadi karena Haris Allah Sani Raja Hira yang menolak penyampaian wahyu dan ajakan kaum Islam, kemudian membunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Pihak pasukan muslim mendapat kesulitan menghadapi pasukan Al-Ghazali yang dibantu pasukan Kekaisaran Romawi. Beberapa sahabat gugur dalam pertempuran tersebut. Zaid bin Haritsah akhirnya Khalid bin Walid mengambil alih komando dan menarik pasukan muslim lain ke Madinah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.